Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang uh, masih dalam konteks cultural integration, yaitu penyatuan budaya. Kita tahu bahwa masyarakat kita, terutama di Indonesia, tentu bukan menjadi sesuatu yang asing ya. Bagaimana kemudian ketika founding fathers kita termasuk Soekarno dan tokoh-tokoh yang lain, pada waktu mereka membangun konsep ya negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka satu hal yang mereka lakukan adalah menyatukan berbagai etnis ya, berbagai suku yang ada di Indonesia. Jadi tentu ini menjadi PR yang tidak gampang begitu, bagaimana orang yang berbeda budaya, beda suku, beda tradisi bisa disatukan dalam konteks yang kita kenal dengan konsep berbangsa dan bernegara sekarang ini. Tetapi yang kemudian menjadi tantangan ke depannya bahwa ketika kita sudah menjadi sebuah negara, bagaimana mengelola keragaman-keragaman yang ada ini. Karena tentu di balik keragaman ini ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, kepentingan sosial yang sulit sekali untuk disatukan gitu. Bahkan Indonesia kita tahu sejarahnya ya, sejak zaman Soekarno sudah ada pemberontakan, perang saudara ya, ada DITII, kemudian ada pemberontakan di Maluku, dan ada juga perang di Papua, di Kalimantan. Nah ini saya kira menjadi ekses ya, yang negatif ketika kemudian orang berbicara dalam satu konteks bernegara ya atau berbangsa. Tetapi eksistensi dan simbol-simbol kenegaraan itu sangat efektif menjadikan orang untuk bersatu begitu. Nah, PR kita ke depan ini misalkan bagaimana mengelola, bagaimana menjaga ya keharmonisan baik itu antara suku, antara budaya. Karena bagaimanapun kalau sudah berbicara tentang kekuasaan, demokrasi, ini kan kita berbicara tentang hak ya, tentang hak dan kebebasan masyarakat kita di bawah begitu. Apa sih hak-hak mereka? Jadi misalkan mereka punya hak untuk sejahtera, kemudian punya hak untuk berpolitik, kebebasan mengungkapkan pendapat, ada ekualitas ya, ada kesetaraan antara etnis ya, satu etnis dengan etnis yang lain. Nah ini kan yang kemudian harus dikelola ketika kita berbicara konsep bernegara ya ataupun berbangsa. Cultural integration ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat kita ya, pasca kolonial, pasca penjajahan yang terjadi di daerah kita ya, termasuk di berbagai negara, karena berbagai perang misalkan ya kayak di Afghanistan, di Suriah, itu terjadi kegagalan masyarakat lokal untuk membangun kesepakatan begitu. Jadi yang terjadi perang saudara yang berkepanjangan, entah itu berbau agama ya ataupun atas nama etnis, ini yang kemudian yang menjadi sisa ya ketika kemudian negara modern itu terbentuk. Jadi pertanyaan kita, apakah kemudian konsep negara modern yang meruntuhkan kerajaan-kerajaan ya, kalau dulu kan sebelum negara modern ini sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan ya. Jadi di Indonesia ini ya hampir di setiap daerah punya kerajaan, termasuk di Lombok ada Selaparang yang kita tahu ya, ada Pejagi. Nah ini yang kemudian diruntuhkan oleh sistem negara modern ini. Mereka tunduk dalam konsep negara modern ya, dalam konsep nasionalisme. Kita kemudian sama-sama membangun satu tujuan begitu. Nah, bukan persoalan sederhana kemudian mengelola kepentingan-kepentingan yang ada di bawah ini, kemudian memberikan mereka akses yang equal ya. Nah, dalam konteks cultural integration misalkan ya, kita
eh, apa ya, kita memperoleh atau negara menyediakan ruang untuk berbagai etnis bertemu, berdiskusi, kemudian saling menguatkan begitu ya identitas kebangsaan itu. Tetapi di sisi lain juga, nah bagaimana kemudian masyarakat menegosiasikan ya perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Ketika suku Jawa bertemu dengan Sasak ya, atau Madura bertemu dengan suku Dayak ya. Ini kan ada yang kadang-kadang punya karakter yang ekstrim berbeda begitu antara satu suku dengan suku yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan ya, memang kalau kita mencari perbedaan ini nggak ada habis-habisnya ya. Namanya perbedaan setiap individu, apalagi kita bicara etnis, bicara kesukuan, maka tentunya perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Tetapi berbicara common ground, ya, berbicara persamaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ini saya kira pasti akan ada persamaan-persamaan itu. Bahkan dalam beberapa hasil riset kita lihat persamaan itu lebih banyak sebenarnya. Cuman kan orang tidak mau tahu ya, karena mereka punya ada kepentingan ekonomi, politik, sehingga identitas ini menjadi permainan begitu. Nah, saya melihat Indonesia ini kita sedang terancam dengan persoalan-persoalan identitas ya, identitas kebudayaan. Kita terancam dengan keterbelahan. Apalagi misalkan setelah Jokowi menjadi presiden, ini seolah-olah isu identitas, ya, isu agama itu tidak pernah berhenti dimunculkan oleh kelompok-kelompok politisi yang punya kepentingan. Jadi teman-teman harus memahami ini. Misalkan ya, bagaimana isu PKI, isu komunisme kemudian terus mengalami kapitalisasi begitulah sekelompok orang ya. Selalu dianggap ini produk Cina, anti China ya. Tapi kadang-kadang saya berpikir kita anti Cina, tetapi barang-barang Cina selalu kita gunakan begitu. Ini kan ya lucu aja saya lihat ya. Sekelas Amerika, ini saya cerita, mungkin pernah juga saya ceritakan sebelumnya. Sekelas Amerika itu sulit membendung ekspansi pasar ekonomi dari masyarakat Cina ini. Jadi mal-mal yang ada di Amerika itu, ya ini yang saya amati, hampir semua ya produk-produk Cina bisa kita temukan. Ini yang ada di Amerika, apalagi di Indonesia kita memang teknologi kita sangat terbatas begitu. Semua kita impor ya. Kalau bicara teknologi, ya saya melihat adalah perkembangan baru kayak PT Pindad ya, menciptakan senjata. Dulu Habibie yang mau mencoba membuat pesawat. Ini sebenarnya kenapa kemudian pemerintah tidak mendorong ini ya. Kita fokus satu, bayangkan kalau Indonesia dikenal sebagai negara yang memproduksi pesawat besar-besaran, ini kan luar biasa begitu. Tetapi ya kita masih sibuk dengan ya urusan-urusan politik, demokrasi yang kadang-kadang menghambat ya kemajuan-kemajuan di bidang yang lain ya, termasuk pengembangan teknologi. Oke, sebentar saya coba ini gimana cara membesarkan ini. Saya nggak bisa baca tulisannya. I don't know how. Is there a problem? It's better. Jadi di sini dikatakan cultural integration itu adalah is a form of cultural exchange ya, which a group assume the belief, practice, and ritual ya of another group without sacrificing the characteristic of their own culture. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana kemudian pertukaran antara satu kebudayaan ya, baik itu berupa belief ya, kepercayaan, praktek ya, kemudian ada ritual, ini tanpa kemudian mengorbankan apa yang kita miliki. Saya kira
salah satu yang mendukung pola integrasi budaya ini kalau kita perhatikan ya, misalkan dalam konteks pariwisata, Gili, ya ini Gili Trawangan, Gili Air, Gili Mano ya. Jadi Gili-Gili ini kan ekspansi turismenya luar biasa. Kita temukan bagaimana gaya hidup ya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Gili itu jauh sekali berbeda dengan Sasak asli begitu. Di sana ada party, night club, kemudian banyak perkawinan silang yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat luar. Nah inilah saya melihat bahwa tourism itu menjadi media begitu terhadap pengembangan ya, menjadi media terhadap pengembangan integrasi budaya ini ya. Jadi banyak anak-anak Lombok yang blasteran ya. Ini saya kira menarik konsepnya. Oke, kemudian kita melihat di sini ada cultural globalization ya versus cultural integration. Jadi kalau dalam konteks global, nah ini teman-teman perlu juga menyadari ya bahwa kita ini sekarang dalam konteks masyarakat yang global. Kita terintegrasi, kita terengage dengan komunitas-komunitas global. Misalnya ya dengan selain tadi ada turisme ya, Bali itu sudah dikenal di mana-mana. Kalau kalian mau ke luar negeri ya, kalau cerita tentang Bali misalkan ya semua orang tahu ya. Kemudian ekspansi teknologi juga bagaimana perusahaan-perusahaan ya yang kemudian hadir di negara kita, ada Newmont, ada Freeport, ini kan salah satu bentuk cultural globalization ya. Jadi globalisasi kebudayaan, banyak orang-orang asing yang bekerja di negara kita. Belum lagi kita bicara pendidikan ya, teman-teman kita banyak belajar di Eropa, di Amerika, di Australia, ya termasuk juga orang asing ya, banyak juga belajar di kampus-kampus besar di Indonesia ingin belajar tentang budaya Indonesia. Nah, elemen-elemen ya yang kemudian menjadi pionir terjadinya cultural globalization, kemudian cultural integration ini saya kira sangat penting ya. Bagaimana kemudian kita bisa sharing dalam nilai-nilai yang lebih luas ya. Jadi terminologi timur barat, kemudian ada unsur-unsur negatif melihat orang lain, ini kadang-kadang menjadi tantangan kita ya. Karena ya sama saja misalkan ya, kalau orang di sana melihat kita, ya pasti kita ini dilihat sebagai orang terbelakang, orang yang uneducated ya. Ini image lah yang umum berkembang. Nah kita juga melihat mereka kadang-kadang dalam pandangan kita ini ada seks bebas, ada kemudian liberalisme ya, ada HAM, ada gender, kemudian mereka bukan ahli surga. Ini kan perspektif kita begitu. Tetapi kalau kita sudah bertemu, kemudian berbicara, bisa sharing, ini saya kira bisa mengubah pandangan kita ya. Jadi di sini dikatakan bahwa cultural globalization itu include interaction ya and integration of people, companies, government of different nation ya. Jadi bagaimana terintegrasinya kelompok masyarakat, kemudian ada juga perusahaan dan pemerintah ya. Jadi di sini kerjasama pemerintah yang kemudian memunculkan ya cultural globalization ini. Misalkan di Jerman itu kenapa banyak orang Turki, orang Arab di sana? Mereka pernah mengalami krisis tenaga kerja ya, sehingga mereka harus mengimpor begitu tenaga-tenaga luar untuk kerja di negara mereka. Ya samalah kayak Malaysia kasusnya, bagaimana kemudian ada orang Indonesia, ada orang Filipina, Bangladesh yang kerja di Malaysia, karena mereka mengalami ya semacam krisis tenaga kerja ya, sehingga mereka membutuhkan kelompok-kelompok luar ya, masyarakat luar untuk datang ke sana. Jadi apa yang terjadi? Maka terjadilah cultural globalization, cultural integration ya, ini yang kemudian pola-polanya bisa kita lihat. Oke, ini salah satu kasus ya, misalkan di Kanada, di daerah Durham, terjadi the practice of
shattering ya the ice of the deceit ya in stream and rivers of the Hindus religion. Jadi ya kayak membuang abu begitu ya untuk mayat ya, membuang abu mayat ke sungai kemudian ke laut. Ini ternyata ini kan tradisi Hindu, tetapi bisa kita temukan di Amerika, bisa kita temukan di negara-negara lain. Ya termasuk Islam. Islam juga menjadi salah satu ya budaya global ya yang berkembang di mana-mana. Jadi teman-teman kalau ke Jepang, ke Korea, ke Amerika sudah gampang sekali kita temukan masjid ya atau madrasah-madrasah yang dibangun oleh teman-teman kita di sana. Nah, ini kan akses dari global integration ya, cultural globalization yang kemudian menyatukan orang begitu. Oke, ini kemarin sudah saya jelaskan ya apa sih manfaat dari integrasi budaya itu baik dalam tingkat global maupun nasional ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ada promote humanistic values ya. Jadi mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan ya. Ya, artinya kalau kita sudah bertemu dengan komunitas lain, ini kan pasti kita ingin menawarkan kerjasama ya. Dan juga kita saling mempelajari, kita saling sharing begitu, nilai-nilai apa yang kita peroleh, prinsip-prinsip apa yang ada pada mereka yang bisa kita akomodasi, yang bisa kita adaptasi untuk diri kita sendiri ya. Kemudian ada improve productivity and profitability ya. Jadi pengembangan produktivitas dan profitability, keuntungan ya. Jadi jangan sampai kemudian pertemuan kita dengan komunitas lain kita rugi begitu, tidak produktif ya. Tetapi harus kita bangun hubungan-hubungan yang produktif ya. Sama kayak mencari teman ya. Jadi mencari teman itu carilah teman-teman yang yang bisa kemudian mendorong kita lebih produktif ya. Ini jangan cari teman yang selalu punya dampak negatif buat kita ya. Misalkan kalian teman-teman mahasiswa, sekarang kan saatnya untuk belajar, mengekspresikan diri, ya, belajar di lapangan. Ya. Tetapi kita lihat ya banyak juga mahasiswa terjebak dalam kasus narkoba, kemudian macam-macam ya di luar yang katakanlah bukan pekerjaan mereka sekarang ya sebagai mahasiswa. Kemudian ada juga salah satu manfaatnya adalah create a pool of talent ya. Jadi ada talenta-talenta yang kemudian dibuatin ruang begitu. Jadi ada ruang-ruang dibuat untuk menampung talenta-talenta itu. Jadi misalkan di negara-negara maju kayak Amerika itu mereka sangat senang kalau ada orang luar hijrah ke Amerika, tetapi yang hijrah ke sana itu ya dimudahkan buat orang-orang yang saintis ya, orang yang berilmu. Kenapa? Karena di sana mereka bisa mengembangkan begitu. Jangan kemudian yang hijrah adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, jadi mereka rugi. Nah, ini hebatnya politik negara maju. Jadi mereka kayak Kanada itu menerima masyarakat luar berpindah ke sana, tetapi mereka harus punya skill, punya knowledge begitu. Kemudian dari cultural integration ini juga kita bisa melihat ada exchange of innovative ideas, yaitu pertukaran ide-ide yang inovatif. Saya kira ini tentunya dari pertemuan-pertemuan kemudian interaksi dengan komunitas yang lebih luas akan terjadi pembelajaran ya dari masing-masing pertemuan itu. Misalkan kita ke US ya, ke negara-negara maju, apa yang kita pelajari dari sana yang kemudian bisa kita terapkan di negara kita. Jangan kemudian ke negara maju hanya mengambil apa ya, tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain di daerah kita begitu. Nah, ini juga saya kira menjadi PR ya buat teman-teman kita yang punya akses, punya kesempatan ke luar negeri, tetapi ketika dia pulang seharusnya dia bisa menerapkan nilai-nilai yang positif ya. Nah, ada juga ya saya kira ini benefit of diversity ya. Jadi ada
keuntungan dengan adanya keragaman. Ya, jadi kalau kita banyak ini ada keuntungannya juga ya. Apa sih nilai-nilai dari teman-teman kita yang mereka miliki, ide-idenya apa, ya konsep membangunnya seperti apa. Ini kan kita bisa selalu mempelajari begitu. Teman-teman masih semangat? Nah, di sini ada yang disebut dengan cultural shock ya. Jadi cultural shock itu adalah kekagetan budaya ya. Ketika misalkan kita hijrah ya, kita pindah atau hidup di satu komunitas yang baru ya, maka kita akan mengalami kekagetan begitu, melihat tradisi yang baru, cara berinteraksi yang baru ya. Memang kalau kita bicara Asia Tenggara ini kita punya khas begitu, kalau saya perhatikan ya, bahwa publicly kita sangat engage ya, secara publik ya, orang turun di jalan, ngobrol di jalan, nongkrong ya, secara terbuka, warung di mana-mana. Nah, kalau di luar negeri nggak bisa kita temukan seperti itu. Mereka sangat menjaga privasi begitu. Ya mereka ramah juga ya, mereka sangat ramah. Misalkan kayak di Amerika itu, kalau kita ketemu orang pasti mereka akan mengatakan hi, hello ya, tapi itu saja, nggak boleh kemudian ngomong terlalu panjang mengganggu orang lain begitu. Kalau kita kan nggak ya, jadi ketemu temen ngobrolnya lama gitu, walaupun kita mungkin teman ini ada kerjaan, ada aktivitas yang lain, tapi kadang-kadang ya teman kita nggak peduli ya. Nah, ini saya kira kalau teman-teman kemudian ke daerah lain, maka akan mengalami cultural shock ini. Mostly occur for immigrant group. Jadi biasanya terjadi di kelompok-kelompok imigran, ya, pekerja-pekerja imigran yang katakanlah tidak punya internationally experience. Ya. Jadi mereka tidak punya pengalaman-pengalaman bergaul dengan komunitas yang lebih luas. Ya. Nah, apa yang menyebabkan cultural shock ini? Yang pertama, karena ada pengalaman dengan budaya yang lain. Ya, ini menyebabkan ada cultural shock. Ya. Kemudian tingkat perbedaannya juga cukup tinggi ya, dari budaya yang kita punya dengan budaya yang lain begitu. Nah, ini Oke, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Sayang, tunggu ayah sebentar ya. Ayah ngajar ya. Kakak nggak boleh nangis ya. Nggak apa-apa ya. Ya nak ya. Nanti dia pulang ya, tunggu sebentar ya. Oke, ya jadi mikrofonnya belum hidup. Oke, jadi cultural shock ini karena tingginya tingkat perbedaan, kemudian ada juga the degree of preparation. Preparation. Jadi tingkat kesiapan ya. Jadi kalau kita ke suatu negara ya, kita belum siap ya. Ini kasus TKI dan TKW kita ya, yang tidak mau belajar misalkan. Banyak sekali teman-teman kita yang kerja di Arab, pertama sudah tidak mau belajar bahasa ya, atau bahasa yang dikuasai sangat minim, juga tidak mau belajar budaya. Ini yang saya kira kemudian menghambat komunikasi mereka begitu. Makanya banyak yang dipulangkan, banyak mengalami kekerasan ya, karena kita tidak ada persiapan yang kuat ya ketika bekerja ataupun ke negara lain ya. Jadi kalau mau ke negara lain ya kita perlu pelajari sejarahnya, budaya, apa keunikan-keunikan tradisi mereka, kemudian memahami juga hukum ya. Ini saya kira sangat berbahaya bagi teman-teman kita yang kalau misalkan mau kerja di luar negeri, tetapi tidak memahami hukum yang berkembang di sana. Saya pernah wawancara dengan salah satu perempuan
beliau menjadi TKW di Arab Saudi. Jadi di awal-awal dia bilang dia sangat stres ya. Majikannya selalu berbicara dengan suara yang besar. Ternyata orang Arab memang begitu. Jadi suaranya besar, bukan kemudian dia marah ya. Nah ini yang seringkali menjadi problem buat dia sendiri begitu, karena dia merasa dia dimarahi ya, cepat marah, suara besar ya. Ternyata orang Arab biasa yang seperti itu. Nah kemudian juga social support network ya, bisa kemungkinan terjadi kenapa shock culture, cultural shock ini, karena dukungan jaringan sosial kita terbatas ya. Coba perhatikan orang tua kita tuh siapa sih jaringan mereka, sahabat mereka siapa ya, paling di orang-orang di sekitar mereka saja. Mereka tidak punya jaringan yang lebih luas. Jadi sekarang teman-teman perlu membangun jaringan ya, perlu membangun hubungan dengan orang lain ya. Jadi jaringan ini ya, kalian bisa ikut di organisasi kemahasiswaan, ikut ormas ya, ormas keagamaan misalkan. Ini sangat penting ya, supaya kita bisa saling support begitu ya. Kemudian individual psychological characters ya. Jadi ya mungkin karena masalah karakter individu ya. Jadi selalu nervous kalau ketemu orang lain misalkan ya. Ini juga menjadi bagian dari cultural shock.